Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya senang sekali kami hadir menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Ada notif sebentar. Kenapa? Oh, pagi-pagi udah buka-buka handphone, pasti mau belanja ya? Ini mah bukan. Ini si Aira chat. Jadi tadi tuh lagi ngebahas mengenai acara ini kemarin santunan. Kan Zara sama teman-teman bikin acara santunan gitu. Santunan. Terus ada yang menggelitik banget Mas Bedu. Apa tuh? Siapa yang menggelitik? Ya Allah. Jadi kemarin ada ibu-ibu. Ibu-ibu dan Dia sendiri nggak sama bapak-bapak? Enggak, sendiri. Ibu-ibu? Ibu-ibu. Dandanannya mentereng banget Mas Bedu. Pakai tas harga puluhan juta. Pakai lampu tembak di sini. Lampu tembak. Mentereng. Lampu neon. Cincinnya gede-gede. Emasnya gelang gede-gede berlian Mas Bedu. Terus udah gitu ya kan kita udah datang seneng. Wah ini pasti ibu-ibu mau nyumbangnya banyak. Banyak dong. Tahu nggak ternyata nyumbangnya berapa? 100 juta. Bukan. 50 juta. 50.000. Makanya itu Zara bilang ya Allah. Terus udah gitu namanya maunya disebut lagi. Keterlaluan ya Mas Bedu ya. Kamu juga terlaluan ceritain itu ke aku. Jadi ngomongin dia. Iya. Tapi kalau kita anggap ini sebagai contoh kasus, ini contoh kasus yang orangnya kaya materi tapi kayaknya hatinya miskin. Nah itu maksud Zara ceritanya, bukan mau gimana-gimana gitu Mas Bedu. Untuk kamu gak sebutin namanya ya? Enggak, makanya bukan buat gibah nih ya, bukan. Tapi dia tinggal di mana sih? Nggak tahu, kenal juga enggak. Cuman ya sayangnya gitu, padahal kayak harta, tapi ya itu miskin. Waalaikumsalam warahmatullahi yang kaya harta? wabarakatuh. Betul dah, Mang? Alhamdulillah, Mang. Alhamdulillah, Mah. Abu-abu. Apakah hatimu abu-abu saat ini? Iya, abu-abu tuh berarti menandakan kesana enggak, kesini enggak. Bingung. Di antara Di keduanya. antara kedua-duanya. Abu-abu, Hitam, Coklat. Oh, nih. iya. Udah nggak ada kuningnya nih, Mah. Iya. gigimu coba lihat. Kuning pas. Mama bisa aja. Tapi yang penting Mas Bedu kaya hati ya Mas Bedu ya insya Allah. Amin. Semoga bukan hanya bedu, kita semua. Kita Amin, ya Allah. semua kaya hati, kaya materi. Nah itu. Itu yang diinginkan. Cuman mah kemarin ada yang menggelitik gitu mah. Ibu-ibu kaya harta banget. Terus cuman kayaknya hatinya itu nggak sekaya hartanya, materinya gitu mah. Oke. Sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naon? Kaya hati. Kaya materi, miskin hati. Kaya materi, miskin hati. Saat ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dengan seksama, iya, Ma. pakai seksama. Seksama. Dengan seksama. Dalam tempo yang sesingkat-singkat. Betapa banyak orang yang kayanya banyak, kekayaannya melimpah ruah, tapi hatinya miskin. Nah. Apa iya? Iya, Mah. Seorang kaya sombong. Masya Allah. Seorang penguasa merasa hebat. Masya Allah. Seorang pejabat mereka gue gitu loh. Hatinya miskin. Bagaimana Islam memandang soal kaya harta mah memang diperintahkan karena wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. An-Nisa ayat 9. Adalah kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah ilmu, lemah iman, lemah Islam, lemah ekonomi itu tidak dikehendaki. Tapi Islam menghendaki yang kuat, kuat fisik, kuat mental, kuat iman, kuat Islam, kuat ilmu, kuat ekonomi. Itu yang dikehendaki. Semuanya kuat. Orang yang kaya tapi dermawan lebih disukai oleh Allah daripada orang yang kaya tapi pelit. Orang yang kaya hati, bagaimana? Apapun yang dia terima dari Allah, dia bersyukur. Alhamdulillah ini rezeki darimu ya Allah.
Orang yang miskin hatinya walaupun hartanya banyak melimpah ruah. Kalau kata bahasa kita mah duitnya kagak berseri. Itu peribahasa bagi orang kaya. Padahal mah pasti ada serinya kan. Kalau nggak ada serinya kagak laku kan. Di orang saking kayanya duitnya nggak berseri tapi ternyata masih galau. Masih resah. Ya. Masih gelisah. Kenapa? Miskin hati. Kurang mulu bawaannya. Iya, nggak cukup mulu. Maaf. Apakah kita bisa menjamin orang yang hartanya melimpah ruah, rumahnya mewah bak istana, mobilnya luar biasa, ya Allah, depositonya sisa, banyak dah, nggak kehitung. Apakah kita bisa menjamin mereka bahagia? Tidak. Tidak, mah. Dengan deposito yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, saham yang banyak, dan seterusnya, belum tentu orang bahagia. Terbukti, begitu banyak orang yang datang curhat ke saya, kita bilang mah kurang apa nih orang. Tapi permasalahannya selalu ada. Kenapa? Kurang syukur. Tidak qanaah. Makanya dia kurang mulu. Oleh karena itu Rasulullah bertanya sama Abu Dzar. Abu Dzar, tahu nggak engkau? Apa pendapatmu yang namanya orang yang hartanya melimpah ruah? Apakah itu kata engkau orang kaya? Betul ya Rasulullah, dia orang kaya. Artinya Rasulullah mengatakan orang yang hartanya sedikit itu miskin. Betul, kata Abu Dzar. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya bukan harta kekayaan yang menyebabkan orang itu kaya, tapi hati mereka. Banyak orang yang hartanya melimpah ruah, dia tidak bersyukur, dari miskin hati kurang melulu. Kurang, ya Allah. Hadis Nabi mengatakan, orang yang hatinya miskin, kalau sudah punya satu gunung emas, dia tidak akan puas mencari gunung emas yang kedua. Udah diperoleh, tidak akan puas pengen gunung yang ketiga. Dan seterusnya, piturab, sampai mati dikubur dalam tanah. Ya Allah. Bolehkah kita menyukai harta kekayaan? Boleh, emang fitrah dasar manusia. Kita lihat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal halmus sawamati wal an'ami wal has. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Siapapun selama itu normal, kata Allah, pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka kekayaan emas perak, suka kendaraan, suka dengan peternakan, suka sawah ladang, bangga dengan 6. Namun Allah menekankan, dzalika mataul hayatid dunya, yang 6 macam tadi hanya perhiasan di badan dunia, kepada Allah akan kembali. Artinya apa? Raih yang 6, tapi kalian berpikir, apakah waktu saya meraihnya Allah ridho nggak? Iya. Atau jalannya Allah tidak suka? Nah, makanya yang namanya harta jangan disimpan dalam hati. Harta itu di tangan. Kalau ada orang menyimpan harta dalam hati, koret bang. Ya Allah. Jadi 1 juta, ada ponakannya datang dikasih cepek. Begitu ponakannya pulang, ya Allah kalau nggak gue kasih dia masih utuh 1 juta. Astagfirullah. Nyesel jadi 900 tadi duit. Kalau orang yang harta di hati. Tapi kalau yang di tangan dia yakin ini rezeki dia melalui saya. Dengan longgarnya dia memberikan. Iya, makanya jadilah orang yang kaya hati, jangan orang yang miskin hati. Kekayaan simpan di tangan kita, bukan di hati kita, karena hanya titipan amanat dari Allah, yang wajib dipertanggungjawabkan di akhirat kita oleh kita yang diberikan amanat. Iya. Oke, jadi ingat kekayaan adalah harus disimpan di tangan, bukan di hati. Karena kalau kekayaan di tangan akan lebih mudah diberi dibandingkan disimpan dalam hati ya, Mbak ya. Tapi pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Baik, dan selain ini juga kami akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, miskin hati kaya materi nih mah. Nah kalau seandainya dia materinya miskin, tapi dia ngerasa udah cukup aja, nggak apa-apa lah hidup gini aja. Itulah qanaah. Tapi jangan kita cukup dengan apa yang ada, wajib kita usaha. Wajib ya mas. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Kalau kita ada peluang, ada kesempatan mendapatkan yang lebih banyak, ambil kesempatan tadi.
Niatnya biar semakin banyak saya rezeki, makin banyak orang yang saya tolong, makin banyak orang yang saya sekolahkan, makin banyak orang yang saya bantu. Niatnya ke situ. Seperti itu. Jadi dosa hukumnya kalau kita ada kesempatan, cukup dengan apa yang ada. Salah, oleh Allah diberikan peluang jalan. Ini loh lu ambil. Harus digapai. Harus diambil. Iya, Ma. Itulah kenapa. Coba beliau lihat dalam sejarah. Umar bin Khattab menyerahkan sebagian setengah hartanya buat perjuangan Islam. Abu Bakar seluruh harta kekayaannya buat perjuangan Islam. Rasul bertanya, Abu Bakar, apa kau ikhlas? Ikhlas ya Allah. Ikhlas. Untuk keluargamu saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Masya Allah. Orang yang sudah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka yakinkan Allah memberikan kecukupan kepada mereka. Amin, Itu ya Allah. janji Allah. Janji Allah ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang rela meminjamkan hartanya, meminjamkan harta yang baik di jalan Allah, Allah menggantinya dengan sangat banyak. Allah meluaskan rezeki seseorang, Allah menyempitkan rezeki seorang, kepadaku kalian kembali. Allah tahu mana yang ikhlas bersedekah, mana yang dihitung-hitung. Kita mah kadang-kadang, ya Allah saya sedekah biar dia mencintai saya. Ya Allah saya sedekah biar gul proyek saya. Ya Allah. Artinya ada Maunya. udang di balik Ada batu. udang di balik batu. Harusnya karena Allah, kalau Allah ridho, apapun Allah berikan termasuk rezeki. Jadilah orang takwa. Wa may yattaqilla yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa kepada seberat apapun masalah, solusinya pasti ada, rezeki datang di arah yang tidak pernah kalian duga. Itu janji Allah. Ya, seperti itu ya. Ada orang yang selalu perhitungan, mah. Jadi dia merasa bahwa gua nih kaya karena gua perhitungan, karena gua nabung, karena gua pintar mengalokasikan duit ke sana kemari gitu loh. Dia merasa itu gitu loh, mah. Boleh, tapi Anda berpikir otak Anda yang cerdas, yang cemerlang, bisa mengalokasikan itu. Siapa yang buat otak Anda? Iya. Dia yang membuat otak Anda cerdas. Tapi orang yang cerdas, orang yang mau mengalokasikan, orang yang berikan rezeki kepada kita di jalan yang dia ridhoi, itu orang yang cerdas. Yakin. Sekarang begini, kalau seandainya ada orang yang cerdas tadi, dia hemat. Iya, benar. Sedekahnya cuma zakat doang. Mama jamin nggak bakalan barokah. Keberkahan datang bukannya dengan zakat tapi sedekah. Sedekah ya, Ma. Sedekah itu kan sunat, bukan hanya yang wajib. Iya. Yang wajib, majustru khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Surat At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka biar nggak sombong, membersihkan harta mereka. Karena dalam harta mereka ada hak orang lain, itu zakat. Itu zakat. Tapi yang namanya sedekah di luar zakat. Makanya berkali-kali bilang kita sedekah 30-50% dari apa yang dihasilkan, gak bakal miskin. Banyak orang doain kita, jangan berhitungan. Kalau kita sedekah berhitungan, ntar gue nggak ada, ya Allah juga berhitungan sama kita. Kalau kita nggak pakai dihitung semua dari Allah, milik Allah, dikembalikan kepada Allah, Mama jamin Allah nggak akan berhitungan sama kita. Iya, Ma. Masya Allah. Makanya peribahasa kita mengatakan gini, Bro. Kalau orang nanam padi, rumput tumbuh. Tumbuh. Kalau orang nanam rumput, padi tumbuh enggak? Enggak. Padi itu agama, ridhonya Allah. Oh. Rumput itu dunia. Siapa yang nanam padi, yang hidupnya karena Allah, rumput tumbuh, dunia tumbuh harta kekayaan. Masya Allah. Tapi orang yang nanam rumput, yang mikirin dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Contoh mau bukti. Iya, Ma. Para kiai yang punya pesantren besar, muridnya ribuan. Ribuan. Kadang-kadang bayarnya berapa? Masih udah sehat. Buat kasih makannya, buat apa segala macam. Bahkan anak yatim digratiskan. Survei yang membuktikan kita yang bertamu disuguhin makan sama tuh kiai. Masya Allah. Itu santrinya pada hidup, pada sekolah. Dari mana? Kalau ini nggak kepikiran Kalau itu pakai ya. rasio manusia nggak kecandak orang Betawi bilang. Tapi jangan pakai rasio manusia, rasionya Allah. Allah. Makanya kalau kita niat karena Allah, ya Allah. Makanya kalau orang ibadah kepada Allah, niatnya karena Allah, dengan ikhlas saja mengharapkan ridho Allah, bukannya kita yang ngejar uang, tapi uang yang nyari-nyari kita. Rezeki dunia yang nyari-nyari kita.
Kerjaan sini ditawarkan, ini ditawarkan, ini ditawarkan. Ya Allah. Ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih mobil, ngasih duit, nggak sangka-sangka. Itulah janji Allah. Ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah menolak di janjinya. Lihat Utsman bin Affan. Dia di Madinah. Orang kekurangan air. Ada sumur punya orang Yahudi. Antri, mahal dijualnya. Airnya itu. Antri orang. Kemudian Utsman ngeliatin. Ini orang butuh amat dengan air. Sehari saya beli. Dimahalin tuh sama orang Yahudi jahat. Ya. Harga airnya. Dimahalin. Tiap Utsman bilang, hari ini beli buat umat Islam. Akhirnya ditanya, kalau saya beli berapa? Sumurnya? Sumurnya itu dibeli. Oh, sumurnya. Ternyata harga sekian kali lipat. Utsman, dia orang kaya. Dibeli dengan harga yang sekian kali lipat. Disedekahkan kepada umat Islam. Bahkan dialah satu-satunya orang dari 14 abad yang lampau yang sampai detik ini rekeningnya masih jalan. Kebun kurmanya di Madinah diwakafkan sama dia buat fakir miskin. Dialah satu-satunya sahabat yang sampai detik ini wakafnya masih ada di bank. Ya, sampai detik ini. Itulah orang yang kaya sesungguhnya, kaya hati, kaya materi. Makanya kita, tadi kan Mama bilang, Rasul mengatakan kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Kalau orang bersyukur dengan apa yang ada kan nggak pernah bingung. Iya, ada orang tenang hidup teh. Punya rumah makan mah dia setiap hari memberikan makanan gratis. Coba bayangin dari mana. Contoh, Beduk ngomong punya rumah makan. Mama ambil contoh. Jangan disebut namanya ya. Iya, ada orang kaya banget, punya rumah makan di semua cabang, sekian cabang banyak di Jakarta nih. Makanannya enak-enak, semua orang suka antri beli makanan tempat dia. Punten, survei membuktikan pemilik rumah makan ini sakit gula. Ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan. Yang di restoran dia. Iya mah. Di belakang rumah dia bedeng itu ada pegawainya yang hidupnya miskin. Tapi si bapaknya kerja di rumah makan ini. Kan punten, kita yang makan di restoran kadang-kadang banyak sisa. Iya benar. Dibawa ke dapur, sisanya kan bersih. Kita juga beri acak. Kan itu udah halal. Dibawa ke keluarganya. Sisanya lagi disuakan, dibawa ke keluarganya. Akhirnya punten. Survei membuktikan orang yang sangat kaya raya yang restorannya puluhan cabang tidak pernah makanan yang enak yang dia buat di restorannya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sementara pegawai yang miskin setiap saat, setiap hari menikmati makanan enak. Sisa-sisa orang yang dibuang. Alhamdulillah. Enakan siapa? Enakan yang kaya tapi nggak boleh makan ape-ape. Enakan yang miskin makan sisa tapi bersih. Makan apa-apa enak tuh bang. Ya iya makanya, kan bersih bekas orang. Masya Allah. Makanya Rasul mengatakan orang yang hatinya tenang dan tentram, orang yang hidupnya diterima di masyarakat, artinya nggak nyebelin kan? Orang yang punya makanan buat sehari semalam, itulah orang yang paling enjoy. Kenapa? Bikinin makanan buat besok, apa lu jamin besok masih hidup? Iya mah, betul. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Luqman 34. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana kemana. Apa jadi? Belum tentu. Makanya jangan terus serakah mikirin, aduh buat besok mana? Buat besok mana? Ya. Kan banyak orang begini. Jangan dimakan buat besok. Ada yang gitu. Yang dimakan buat besok. Kalau mama, nenek-nenek, orang kampung berpikir orang kampung. Jangan menghilangkan hari ini hanya untuk hari esok. Ngerti maksudnya? Iya. Gue pengen makan ini, enggak buat besok. Hari ini kagak dimakan, besok gue bengek. Kagak boleh makan itu. Bener nggak? Iya, apalagi sakit. Maka yang nikmati hari ini tapi jangan berlebihan. Ya. Itu aja. Ya. Jangan menghilangkan hari ini hanya untuk hari esok yang kita tidak tahu apa kita menikmatinya atau tidak. Kita punya banyak kekayaan, punya banyak makanan tapi nggak bisa menikmati juga. Buat apa? Buat apa itu Maya? Ini seperti Mama bilang tadi yang punya restoran mewah. Dia sakit gula, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Orang miskin pegawai yang sama dia pun di bedeng dia belakang rumah dia tiap hari. Sisa bekas makan nggak habis, kan bersih. Nikmat. Dimakan. Iya. Mereka menikmatinya gratis lagi. Gratis. lagi. Kecil ini piringnya sama dia. Kalau orang kaya materi, hatinya miskin, tidur juga nggak tenang ya Maya? Nggak tenang. Makanya bilang banyak yang surhat, dia capek hati.
banyak masalahnya banyak, tapi tergantung bagaimana mengatasinya, betul. Begitu. Apakah kita kembali lagi ke Allah atau enggak? Makanya orang yang hatinya kaya, orang yang mensyukuri nikmat Allah. Iya, Ma. Wa may yaskur fa inna ma yaskuri nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman 12. Orang yang bersyukur kembali buat dirinya sendiri. Orang yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah maha kaya, maha terpuji. Walaupun kita tidak pernah bersyukur, Allah maha rugi. Syukur itu kembali pada diri kita. Mana orang yang diuntungkan dengan syukur? Silahkan kalian lihat Ibrahim ayat 7. Ya, Ma. Wa idza'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Ya. Kebalikannya siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih, makanya bersyukur. Baik, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita harus mensyukuri apa yang ada, dan tentunya kita harus mensyukuri juga yang mau lewat berikut ini. Tentunya jamaah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram di @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Tema kita miskin hati kaya materi. Nah, ini menarik nih, Ma. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Instagram? Sok. Di sini Mas Bedu ya. Silakan, Dari Zara. @patricia.anantagunawan. Ananta Gunawan. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ananta Gunawan. warahmatullahi Galau nih, Ma. Ada apa? Mah mau tanya, saya salah nggak ya, Ma, kalau saya pakai uang Bapak untuk sumbangan ke masjid atau anak yatim tanpa izin Bapak? Niat nyumbangnya juga atas nama Bapak. Karena kalau Bapak tahu saya kasih uang sumbangan, Bapak suka marah. Kata Bapak, orang-orang yang suka minta sumbangan itu orang-orang yang nggak mau usaha, makanya mereka miskin. Tapi saya nggak mau orang-orang tahu kalau Bapak saya nggak pernah nyumbang. Saya dosa nggak ya, Ma? Anda itu hanya seorang anak. Saran Mama sebagai orang tua, harusnya Anda pamit sama ayah Anda. izin. Uangnya diambil karena uang ayah Anda. Iya. Kecuali kalau uang Anda, misalnya Bapak Anda punya toko, Anda jadi SPG, Anda punya gaji, ambillah gaji daripada Anda. Daripada. Yang disumbangkan kepada orang, Iya. jangan uang ayah Anda. Apalagi punten dalam tanda kutip. Kalau ayah Anda uangnya hafal hitungannya berapa. Kan kalau orang kaya mah nggak pernah tahu nyaruh di Iya. dompet berapa, sini berapa. Iya. Emang gue pikirin, Iya. nanti berapa lembar, nggak pernah dihitung. Bener, Ya, Mah. betul. Itu yang nggak berseri. Punten, maaf. Ada orang yang di dompetnya apal. Yang 100 lembaran berapa lembar? Yang warna biru berapa? 50 berapa? Harusnya terbalik aja hafal ya, Mah. Ada orang yang apal banget begitu. Kan banyak yang begitu. Bapaknya hilang. Kok kurang lembar? Kurang berapa lembar. Iya. Saran Mama itu bisa terang dalam keluarga Anda. Betul, Ma. Lebih baik Anda berterus terang. Ayah, tadi ngambil 10.000. Ada orang minta-minta. Ayah tadi ngambil 20.000. Ada orang nggak punya. Boleh Anda. Tapi walaupun Anda katakan niatnya pahala buat ayah Anda, tapi Anda berpikir rasional. Kalau ayah Anda orang yang berhitungan, pasti selembar 20.000 gak dihitung. Iya, Mah. Mah, berarti si Patricia ini jatuhnya mencuri atau tidak tuh, Mah? Dosa nggak dia, Mah? Makanya Mah bilang dosa. Dosa tetap. Walaupun niatnya pahalanya Baik. buat ayah Anda. Oh. Tapi berikan pengertian kepada ayah Anda, dari harta yang dalam genggaman kita ada hak fakir miskin. Itu yang harus dikatakan. Kalau seandainya kasus mungkin adalah juga seperti Patricia yang memang dia sulit berkomunikasi dengan ayahnya. Karena ada yang ayahnya garang serem. Jadi adakah opsi lain, Mah? Kan gak mungkin negor ayahnya, Mah. Apa ayah, nyumbang dong. Minta tolong sama siapa gitu, Mah, untuk nyampein. Orang yang berwibawa kepada ayahnya. Lebih Setiap tua. orang ada orang yang berwibawa. Iya. Yang dia kagumin, yang dia bisa merendah di hadapan dia. Yang dia dengar omongannya. Betul, yang dengan omongannya. Itu maksudnya. Ya, selanjutnya ada dari Instagram, Mah. Dari @aira_nzf. Wih, Aira. Iya. Aira anaknya Agus. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Aira. Galau nih, Mah. Ya. Mau tanya, Mah, gimana ya, Mah? Aku punya teman yang kalau lagi kumpul tuh nggak pernah mau modal. Cuman bisanya nimbrung aja, nggak mau keluarin apapun. Biar dia sadar harus gimana ya, Mah? Makasih. Sahabat. Sahabat itu saling memberi, saling menerima, saling meringankan, saling tolong menolong. Ya. Sekarang makan bakso, Mamah yang bayar. Besok makan bakso, Berdua yang bayar. Iya. Besok bertiga makan bakso, Zahra yang Iya, bayar. Mah.
naik angkot, sekarang mah yang bayarin, besok beduk, besok. Kalau ada orang makan di rumah makan Padang, nungguin dibayarin. Makan bakso, nungguin dibayarin. Pura-pura Naik angkot kasih duit 100.000 nggak ada kembalian. Itu bukan sahabat, itu benalu yang nyusahin. Saya sarankan besok nggak yang diajak, nyusahin. Kecuali kalau dia tuh anak buah kita. Pegawai kita wajar dong kita bosnya. Tapi kalau ngaku sahabat bukan itu mah bukan sahabat, benalu. Besok tinggalkan. Nyusahin. Jadi parasit aja gitu ya, Ma ya. Gua nggak suka sama orang itu tuh. Iya, Ma. Parasit tuh kayak. Kecuali kalau dia emang anak buah kita. Kewajiban kita. Bener, Ma. Kan ada orang memanfaatkan begitu. Iya. Habis makan rumah makan Padang udah makan pura-pura ke kamar mandi. Bayarin. Nggak keluar kamar mandi. Oh, pengalaman berarti kan mama doang. Nih, naik angkot 100.000 dikeluarkan. Udah ketahuan nggak punya kembalian. Tuh, sengaja gitu. siapapun Anda, itu adalah orang yang sangat menyebalkan. Dongkol gitu, Mas. Ikan dongkol. Pelit. Ikan, kalau ikan yang disambelin, bukan dongkol, ikan tongkol. Dongkol. Ada lagi, Zara? Ada lagi nih, Ma. Kalau misalnya mengenai miskin hati kaya materi. Ketika ada orang yang rasa, wah tanpa saya sadari, kok saya seperti yang Mama sampaikan ya, miskin hati. Apa yang layaknya dia lakukan, Ma, untuk menebus kesalahan-kesalahan dia di sebelumnya? Robah sikap dia. Kayakan hati kita dengan mensyukuri nikmat Allah. Karena orang yang hatinya itu miskin, kemasukan setan dari arah belakang. Wala tajidannahum arsan nasi ala hayat wa minal ladzina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Pasti sungguh kalimat taukid. Iya, Ma. Kalian akan bertemu dengan orang yang sangat rakus. Lebih rakus daripada orang kafir. Saking rakusnya, saking serakahnya, mereka memohon kepada Allah biar diberikan umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang pedih, karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa mereka kerjakan. Iya, Ma. Orang yang hatinya miskin akan bekerja, berusaha, tidak berpikir halal maupun haram, yang penting dapat harta. Betul. Auzubillah. Dia pengen meraih jabatan, injek kanan, injek kiri, sikut kanan, sikut kiri, raih atas, yang penting gue dapat jabatan. Tidak perlu nyakitin orang, emang gue pikirin. Egois banget. Pengen umur 1000 tahun lagi. Masya Allah. Ya Allah. Jangankan 1000 tahun, 71 aja begini. Kadang-kadang nanjak aja ngos-ngosan. 1000 tahun udah kayak mumi. Aduh, bener ya. Dia kemasukan setan dari arah belakang, rakus dengan dunia. Udah punya ini, masih pengen ini, belum puas, ininya kurang, piturob sampai mati, kata Allah. Ya Allah. Umur yang panjang tidak menjauhkan kalian dari azab Allah yang Maha pedih, karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hati-hati. Makanya jangan rakus-rakus amat dengan dunia. Yang penting alhamdulillah qanaah. Alhamdulillah ya Allah, bisa buat saya, bisa buat menolong orang yang perlu pertolongan, orang-orang dekat kita. Ya, baiklah. Jadi itu memang kita selain harus memperkaya materi, kita juga harus memperkaya hati. Makanya belajar agama dengan baik. Nah, insya Allah hati kita kaya. Amin. Dan baik Bapak Ibu jamaah di rumah, jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau berbagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen di Well Move. Terima kasih jamaah TV One, Anda masih terus setia menemani kami di rumah Mama Dede. Nah, pertanyaan lagi nih dari Instagram. Masih tentang miskin hati kaya materi. Kayak ini nih pertanyaannya datang dari @Zaidan Karami. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Zeka. Galau nih, Ma. Saya mau tanya, kenapa orang kaya dan berkecukupan secara materi itu cenderung menjadi sombong, lupa diri, dan bahkan tak jarang merendahkan orang lain, terutama kepada orang yang miskin atau berada di bawah dia? Apakah ini yang disebut ujian harta seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Ma? Lalu bagaimana caranya agar kita tidak sombong ketika Allah berikan kelebihan harta pada kita? Terima kasih, Ma. Pertanyaan JK adalah benar. Benar, Ma. Ada orang kaya sombong, pejabat sombong,
penguasa sombong, orang terkenal sombong, orang yang hebat sombong, orang yang pintar sombong. Itu masih wajar. Tapi dibenci oleh Allah. Yang sangat dibenci, udah miskin sombong, rakyat biasa sombong, udah miskin sombong, bukan siapa-siapa sombong. Udah bodoh, itu lebih dibenci oleh Allah. Iya. Artinya orang tadi lupa diri, tidak berpijak di tanah. Bagaimana seharusnya kata JK berpijak di tanah? Saya lahir nggak punya apa-apa, sekarang punya rumah, punya mobil, alhamdulillah. Itu milik Allah, mati nggak dibawa. Yang kedua, saya lahir bukan siapa-siapa, sekarang Anda jadi manusia hebat. Siapa yang buat begini? Allah. Mati dibawa nggak ketenaran beduk? Enggak, Bang. Saya lahir tidak bisa apa-apa, sekarang apapun bisa, mati bisa nggak? Bisa, mah. Mandi aja dimandi, Mandi, baju aja dibungkus, dikubur aja digotong. Apa yang dibanggakan oleh kita? Waktu kita lahir tidak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa, mati tidak bisa apa-apa. Enggak bisa. Lahir bukan siapa-siapa, sekarang siapa-siapa, mati cuman almarhum dan almarhumah. Sadari ini oleh Anda, insya Allah kesombongan jauh dari diri kita. Kita yakin pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, harta, ilmu, ketenaran hanya milik Allah, dititipkan sama kita. Mana yang milik kita? Iya, Ma. Ketika kita diberikan amanat titipan oleh Allah, dipakai di jalan yang Allah ridho, itu yang kita bawa pulang. Iya. Benar nggak? Betul, Pak. Berarti itu termasuk ujian harta juga betul ya, Ma ya? Betul. Iya. Baik. Ujian harta. Terima kasih banyak Mama atas tausiahnya hari ini. Dan tentunya jamaah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mama, bahwa janganlah sampai kita memiliki kemiskinan hati. Boleh kaya materi, tentunya juga diharapkan kaya juga hatinya. Jangan menyimpan harta di dalam hati, karena nantinya kita cenderung menjadi orang yang pelit atau koret bahasanya Mama ya. Dan Mama tadi juga berpesan untuk kita semua, teruslah syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kufur nikmat, teruslah kita memiliki sifat yang qanaah. Marilah kita tutup acara hari ini dengan doa. Silahkan Mama. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang Kau berikan tidak akan terhitung saking banyaknya ya Allah. Ya Allah, namun ternyata banyak orang yang berikan kelebihan oleh-Mu ya Allah. Namun miskin hati mereka. Mereka tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan. Mereka kufur, ingkar dengan nikmat yang Kau berikan. Bahkan mereka mengatakan Allah telah menghinakan mereka. Karena mereka jauh dari rasa syukur. Mereka kufur dengan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami rasa syukur. Tanamkan dalam hati kami untuk melakukan apapun yang Kau perintahkan. Tanamkan dalam dada kami, sadarkan dalam hati kami. Segala yang terdapat dalam genggaman kami saat ini hakikatnya milik-Mu ya Allah. Cuma diamanatkan, dititipkan kepada kami. Pangkat, jabatan, ketenaran, kekuasaan, ilmu pengetahuan. Semuanya hanya milik-Mu. Kami hanya Engkau berikan amanat dan kami bertanggung jawab dengan amanat yang Engkau berikan. Milik kami hanyalah amalan yang kami kerjakan ketika kami diberikan amanat oleh-Mu ya Allah. Oleh karena itu, jadikanlah kami orang yang bersyukur dengan apa yang Kau limpahkan. Jadikan kami orang yang beramanat, bukan orang yang berkhianat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih ya. Sama-sama Mas Beduk. Anda Bawi terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One ya. Dan jangan lupa juga ikuti akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.